Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan, mohon izin rekan-rekan. Di sini kami selaku dari kelompok 3 akan membahas tentang perilaku massa. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Zinedin Dwi Handia, Notar 2000257. Yang kedua yaitu saya sendiri, Sri Cahyani 2002347. Yang ketiga yaitu Muhammad Rizal Burhanuddin, Notar 2002255. Dan yang terakhir ada Julia Cantik Aplugi, Notar 2002178. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari massa. Massa atau mass atau crowd adalah suatu bentuk kumpulan atau collection individu-individu. Dalam kumpulan tersebut tidak terdapat interaksi dan dalam kumpulan tersebut tidak terdapat adanya struktur dan pada umumnya massa berjumlah orang banyak dan berlangsung lama. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri massa. Menurut Meneki, massa ini dibedakan menjadi dua, yaitu massa abstrak dan juga massa konkret. Massa abstrak ini merupakan sekumpulan orang-orang yang didorong oleh adanya persamaan minat, persamaan perhatian, persamaan kepentingan, persamaan tujuan, tidak adanya struktur yang jelas, atau tidak terorganisir. Contohnya, kejadian kerusuhan Ampere pada tahun 2010 terbentuk karena adanya kesamaan minat untuk membela salah satu temannya yang dianggap tidak bersalah dalam kejadian diskotik Blowfish. Mereka tidak memiliki pemimpin, namun dapat bergerak atas dasar tujuan dan kepentingan yang sama. Ciri-ciri dari massa abstrak ini yaitu adanya suatu kejadian yang menarik. Seperti contoh yang saya jelaskan tadi, bahwa kejadian yang menarik perhatian sekelompok orang atas suatu kasus tertentu dapat membuat sebuah massa abstrak. Kemudian yang kedua, ada individu mendapat ancaman dan mendapat perlindungan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tidak dapat terpenuhi. Contoh yang lain misalkan demo buruh akan kenaikan gaji timbul karena kebutuhan akan gaji yang memadai tidak terpenuhi, sehingga para buruh ini bersatu untuk meminta hak mereka. Sama seperti contoh yang saya jelaskan, tidak ada pemimpin atau sekretaris, hanya ada kebersamaan dan kesamaan tujuan. Kemudian yang terakhir, adanya kesamaan minat, perhatian, dan kepentingan yang sama. Yang kedua, ada namanya massa konkret. Massa konkret ini merupakan sekumpulan orang yang ditandai dengan adanya ikatan batin yang sama dikarenakan adanya persamaan tujuan, kehendak, norma, atau aturan, serta mempunyai struktur yang jelas dan di dalamnya ada pimpinan tertentu. Massa konkret ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya ikatan batin. Kedua, adanya persamaan norma. Dan yang ketiga, mempunyai struktur yang jelas. Contohnya adalah warga Jawa Barat yang memiliki ikatan emosional yang serupa terhadap sepak bola di daerah Jawa Barat, yaitu Persib Bandung. Kemudian mereka berkumpul membentuk suatu wadah dengan struktur yang jelas, yang terpimpin dan terorganisasi, dan juga memiliki ikatan batin yang bernama Viking. Jadi dalam ciri-ciri massa konkret ini terutama itu harus memiliki struktur yang jelas dan juga pemimpinnya. Jenis massa. Massa terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, dilihat dari bentuknya, yang kedua, dilihat dari aktivitasnya, yang ketiga, dilihat dari jumlah orang di dalam massa, yang keempat, dilihat dari waktu terbentuknya, yang kelima, dilihat dari tingkatan keyakinan anggota terhadap kelompoknya, dan yang terakhir, dilihat dari penyebaran massanya. Yang pertama, dilihat dari bentuknya. Massa dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, massa yang tidak terorganisir secara formal, yaitu massa yang belum terikat oleh suatu kesatuan norma, tujuan, namun berkumpul karena adanya dorongan, perhatian, dan kepentingan yang sama,
serta sewaktu-waktu dapat bubar dengan sendirinya. Contohnya, massa yang berkumpul di pemakaman korban peristiwa Trisakti. Yang kedua, massa yang terorganisir secara formal, yaitu massa yang sudah terikat pada satu kesatuan norma, tujuan, mempunyai struktur yang jelas, dan terbentuk dalam suatu organisasi dengan pembagian kerja yang pasti, serta mempunyai potensi yang dinamis atau mempunyai fungsi gerakan. Contohnya, forum komunikasi kota. Yang kedua, dilihat dari aktivitasnya. Massa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, massa yang pasif atau yang biasa kita sebut dengan audiens, yaitu kerumunan orang pada suatu tempat untuk tujuan tertentu, disertai dengan suasana emosional yang relatif tidak menonjol serta tidak ada kesiapan untuk melakukan suatu tindakan agresif. Misalnya, jemaah sholat di masjid atau misa di gereja. Yang kedua, massa yang aktif atau yang biasa kita sebut dengan mob, yaitu kerumunan orang pada suatu tempat untuk tujuan tertentu disertai dengan suasana yang emosional yang tinggi dan siap untuk melakukan tindakan agresif. Misalnya penonton sepak bola yang kecewa dan mengamuk. Yang ketiga, dilihat dari jumlah orang di dalam massa. Massa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, massa besar, yaitu massa baik terorganisir maupun tidak terorganisir, bersifat pasif ataupun agresif, di mana jumlah anggotanya sangat banyak dan terdiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok individu yang berkumpul karena adanya dorongan, perhatian, dan kepentingan yang sama. Contohnya, massa yang berkumpul di sekitar jembatan Semanggi pada tanggal 13 November 1998. Yang kedua, massa kecil, yaitu massa baik terorganisir maupun tidak terorganisir, bersifat pasif ataupun agresif, di mana jumlah anggotanya relatif kecil dan terdiri dari individu-individu atau beberapa kelompok individu yang berkumpul karena adanya dorongan, perhatian, dan kepentingan yang sama. Contohnya, massa kelompok ibu peduli yang memberikan bunga kepada pengemudi mobil di Bundaran HI. Yang keempat, dilihat dari waktu terbentuknya. Massa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, massa yang telah lama terbentuknya, yaitu massa yang telah berkumpul dalam waktu relatif lama, sehingga rasa memiliki dan solidaritas sebagai suatu kelompok telah terbentuk dan sulit untuk dihilangkan. Misalnya, anggota PDI Perjuangan. Yang kedua, massa yang baru terbentuknya, yaitu massa yang relatif baru, berkumpul sehingga belum memiliki rasa solidaritas sebagai suatu kelompok. Misalnya, massa yang berkumpul menyaksikan pawai di jalan. Yang kelima, dilihat dari tingkatan keyakinan anggota terhadap kelompoknya. Massa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, keyakinan anggota yang tinggi, yaitu massa yang yakin akan arah dan tujuan gerakan kelompoknya, di mana kondisi ini sangat dipengaruhi oleh lama terbentuknya dan terlibatnya anggota tersebut dalam kelompok. Misalnya, massa pendukung PPP. Yang kedua, keyakinan anggota yang rendah, yaitu massa yang relatif belum yakin akan arah dan tujuan gerakan kelompoknya, di mana kondisi ini sangat dipengaruhi oleh baru terbentuknya dan kurang terlibatnya anggota tersebut dalam kelompok. Misalnya, massa yang terbentuk pada saat kecelakaan lalu lintas. Yang terakhir, dilihat dari penyebaran massanya. Massa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, massa yang terpusat, yaitu massa yang berkumpul di suatu tempat di bawah komando seorang pemimpin. Contohnya, buruh yang sedang melakukan unjuk rasa. Yang kedua, massa yang tersebar, yaitu massa yang berkumpul tidak hanya di satu tempat saja dan mempunyai pemimpin masing-masing. Misalnya, massa mahasiswa yang berasal dari beberapa perguruan tinggi yang masing-masing mempunyai pimpinan sendiri-sendiri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Arah perilaku massa. Arah perilaku massa sendiri terdiri dari 6 faktor. Yang pertama ada structural conduciveness, di mana situasi yang kondusif untuk beraksi massa, di mana beberapa struktur sosial yang memungkinkan munculnya perilaku objektif
seperti pelanggaran tidak ditindak, liputan media massa, pasar, tempat umum, tempat ibadah, mal, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada structural strain, yaitu munculnya ketegangan dalam masyarakat yang muncul secara berstruktur, misalnya kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, biaya hidup, dan pendidikan yang mahal. Kemudian yang ketiga ada generalist belief. Adanya kepercayaan publik bahwa hanya dengan aksi massa, situasi bisa diubah karena sudah tidak ada kepercayaan kepada wakil rakyat, kepada pemerintahan untuk bisa menyelesaikan masalah dengan adil dan objektif. Bahkan akhir-akhir ini para demonstran meyakini bahwa pemerintah baru akan merespon demonstrasi bila demonstrasi itu dilakukan besar-besaran dan anarkis. Yang keempat ada precipitating factor. Adanya kejadian pemicu atau triggering incidents, misalnya pencurian, kecelakaan, ada korban jiwa, dan lain-lain. Selanjutnya ada mobilization for action. Adanya peluang atau sarana prasarana untuk memobilisasi massa, misalnya aksi buruh, rapat umum suatu ormas, dan lainnya. Dan yang terakhir ada failure of social control, adalah akibat agen yang ditugaskan melakukan kontrol sosial tidak berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya ada proses terbentuknya massa. Yang pertama itu audiens atau massa pasif. Kerumunan massa pada suatu tempat untuk tujuan tertentu, disertai dengan suasana yang relatif tidak emosional, serta tidak ada kesiapan untuk melakukan suatu tindakan ataupun aksi. Lalu yang kedua ada crowd atau kerumunan massa, yaitu kerumunan massa yang terjadi secara spontan pada suatu tempat, karena adanya tujuan atau motivasi tertentu, namun keberadaannya belum terorganisir dan masing-masing dapat berpikir dan bertindak secara pribadi. Yang ketiga ada mob atau massa yang aktif, yaitu kerumunan massa pada suatu tempat untuk tujuan tertentu, disertai dengan suasana emosional dan siap untuk melakukan aksi agresif, yaitu merusak, menyerang. Dan yang terakhir ada riot atau huru-hara amuk massa, yaitu kerumunan massa pada suatu tempat yang bersifat mengganggu ketentraman umum dan disertai dengan suasana emosional yang sangat tinggi dan cenderung tidak mentaati peraturan-peraturan yang berlaku, disertai dengan pemaksaan kehendak dan bertindak destruktif atau menyerang, merusak, menjarah yang sulit dikendalikan. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.